Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sulastri Samidin selaku penilai ujian praktek pratikum ini. Perkenalkan, nama saya Dita Farisia, absen 7 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan melakukan uji elektrolisis pada larutan garam dan larutan asam cuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larutan elektrolisis pada larutan garam dan asam cuka. Sebelum itu, alat bahan yang digunakan adalah satu baterai yang bertegangan 9 volt, 2 pensil yang ujungnya saling diraut tajam, 2 buah kabel tipis, garam, cuka, dan 1 kardus tipis, serta gelas kecil. Pertama, raut kedua ujung pensil sampai tajam. Nah, kenapa sih ujung pensil harus diruncingkan dulu? Karena ujung pensil merupakan grafit yang bisa digunakan sebagai elektroda. Selanjutnya, bolongkan kardus sesuai ukuran pensil yang berjarak 1 inci menjadi seperti ini. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam air hangat. Berikutnya, hubungkanlah salah satu ujung kabel pada sisi positif baterai dan ujung yang lain untuk grafit hitam atas pensil. Dan lakukan hal yang sama pada pensil yang satu laginya. Jangan lupa memberi tanda mana yang positif dan negatif. Jika pensil sudah tersusun rapi, tempatkan kedua ujung lain dari pensil ke dalam air garam. Jadi deh. Dan amatilah kedua ujung pensil tersebut yang berada di dalam air. Setelah diamati, terdapat gelembung yang sangat banyak di pensil yang bersisi positif atau anoda. Saya melihat pada anoda terdapat lebih banyak gelembung daripada katoda. Dan di pensil yang bermuatan negatif atau katoda terdapat sedikit gelembung. Setelah saya cium pada larutan garam, tercium bau kaporit. Ternyata itu karena ada Cl atau klorin. Nah, Cl ini emang biasa digunakan untuk kaporit yang fungsinya untuk membunuh bakteri. Nah, langkah selanjutnya, bersihkanlah pensil dari larutan garam dan siapkanlah larutan cuka agar pensil dimasukkan ke dalam larutan cuka. Dan amatilah perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada pensil katoda dan anoda dalam larutan cuka terdapat sedikit gelembung yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan cuka merupakan elektrolit lemah. Pada larutan garam dibagi menjadi dua reaksi, yaitu yang pertama ada NaCl. Nah, NaCl ini terdiri dari atom Na+ dan Cl-. Dan yang kedua ada H2O yang terdiri dari H+ dan HO-. Nah, yang terjadi pada elektrolitnya adalah pada anoda dalam elektrolisis kan positif, maka ia akan menarik ion klorida yang dimana bermuatan negatif. Jadi klorida ini akan memberikan elektronnya ke anoda dan teroksidasi dan menjadi molekul klorin. Rumusnya menjadi 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2E-. Jadi Cl ini akan teroksidasi dari Cl- menjadi Cl2 yang akan menjadi gas klorin. Jadi gelembung yang berada di sekitar anoda merupakan gas klorin. Dan pada katoda dalam elektrolisis kan negatif, berarti dia akan menarik ion hidrogen yang bermuatan positif, dan ion hidrogen ini akan menerima elektron dari elektroda lalu akan membentuk ion hidrogen dan mengalami reduksi. Bentuk reaksinya adalah 2H+ menjadi H2 saja. Jadi gelembung yang di sekitar katoda adalah ion H+. Nah, sisa-sisa ionnya di larutan garam yaitu ada Na+ dan OH-. Sisanya ini akan menjadi natrium hidroksida. Seperti yang kita ketahui, NaOH adalah basa kuat. Maka kesimpulannya, elektrolisis di larutan garam akan menghasilkan hidrogen klorin dan natrium hidroksida yang rumusnya akan menjadi seperti ini. 2H2O tambah 2Cl- menjadi H2 tambah Cl2 tambah
2OH. Oh iya, di sini yang menjadi katoda adalah Na+ dan yang menjadi anoda adalah Cl-. Sama seperti sebelumnya, pada larutan asam cuka yang menjadi katoda adalah H+ dan yang menjadi anoda adalah CH3COO-. Pada katoda dalam elektrolisis kan negatif, berarti dia akan menarik ion hidrogen yang bermuatan positif, dan hidrogen ini akan menerima elektron dari elektroda lalu akan membentuk ion hidrogen dan mengalami reduksi. Nah, pada anoda kan positif, maka ia akan menarik ion CH3COO- yang dimana bermuatan negatif. Jadi CH3COO- ini akan memberikan elektronnya ke anoda dan teroksidasi. Di dalam penelitian larutan garam, di anoda terdapat lebih banyak gelembung daripada katodanya. Karena memiliki gelembung di keduanya, maka dapat disimpulkan larutan garam merupakan elektrolit kuat. Gas yang muncul di anoda adalah Cl-. Gas yang muncul di katoda adalah H2. Saat dimasukkan ke larutan asam cuka, kedua pensil memiliki gelembung dengan jumlah yang sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa asam cuka merupakan elektrolit, yaitu elektrolit lemah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat katoda. Ion Na+ menjadi katoda larutan garam dan ion H+ menjadi katoda dalam larutan asam cuka. Kedua, dapat disimpulkan bahwa terdapat anoda. Ion Cl- menjadi anoda dalam larutan garam dan ion CH3COO- menjadi anoda di dalam larutan asam cuka. Yang ketiga, cairan yang bersifat basa adalah katoda dan cairan yang bersifat asam adalah anoda. Kelima, di dalam katoda terdapat reaksi reduksi dan di dalam reaksi anoda terdapat reaksi oksidasi. Sekian penelitian elektrolisis pada larutan asam cuka dan larutan garam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.